Selamat ulang tahun untuk Heng Yuni, silakan 17 tahun. Semoga semakin sukses berjaya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum memulai acara ini, baiknya kita menyapa dulu nih rekan-rekan maupun teman-teman yang join via online di sini. Ada dari via Zoom. Halo teman-teman semuanya. Hai. Oke. Ada juga yang dari YouTube. Boleh kita sapa dulu. Halo semuanya. Ya. Dan juga ada juga beberapa peserta yang hadir secara fisik atau onsite. Siap, langsung Pak Julianto, Pak Luki bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini. Jadi kita mengambil tema ini karena belakangan lagi rame juga kan masalah kebocoran data, pembobolan dan sebagainya. Jadi ini menjadi suatu concern nasional ya di Indonesia karena kita berkali-kali nggak swasta, nggak pemerintah, nggak BUMN semuanya sudah kena gitu kan. Dan ini terus terang cukup memprihatinkan buat kita semua. Oleh karena itu kita coba angkat sebuah tema, sebetulnya siapa aja yang punya tanggung jawab. Ini sebetulnya juga ada pertanyaan dari teman wartawan sih kemarin gitu kan. Ini sebenarnya gimana sih kok bisa begini gitu kan. Coba kita bedah ya. Kita bedah siapa saja aktor yang terlibat di dalam sebuah sistem yang kita sebut sebagai mission critical system, dan apa kontribusinya dan apakah memiliki andil terhadap munculnya kerawanan. Ini yang perlu kalian semua pahami baik-baik. Ya karena kalau kita sebagai orang IT nggak tahu siapa-siapanya, siapa yang tanggung jawab dan seterusnya, ya emang repot jadinya. Ya bingung juga nih gitu kan. Nanti ditanya sini jawabnya ke sana dan seterusnya. Jadi ini kita lihat yang saat ini ada banyak kebocoran ya, kita coba, salah. Oke. Yang first thing first, yang kita mesti pahami baik-baik, di dalam setiap kali implementasi sebuah teknologi, kita harus pahami 3T. Mungkin yang lain ada menulis 3P, atau People, Process, Technology, atau People, Process, Product, gitu kan. Kalau saya pakai 3T, ya. Tata kelola, tata laksana, dan teknologi. Jadi tiga-tiganya memiliki andil yang sama pentingnya, saling mengisi, saling memberikan kontribusinya terhadap sistem yang baik dan juga aman. Jadi tidak hanya sistem itu aman, tapi juga punya kinerja yang baik. Ya, jadi kita nggak bisa mendesain sebuah sistem supaya aman bagaimana, tapi ternyata nggak bisa dipakai, gitu kan? Digembokin aja semua aman, gitu kan? Terus kemudian mau dipakai gimana? Nggak bisa, gitu kan? Jadi pertama, yang perlu kita pahami baik-baik, sebuah sistem dibangun pasti ada kebutuhan, ya. Entah itu kebutuhan bisnis, ada kebutuhan dari politis misalkan, dari pemerintah, gitu ya. Jadi adanya kebutuhan itu ditimbulkan, ya, dimunculkan dari governance, ya, dari pemilik sistem yang mengeluarkan governance, ya. Kemudian dari situ akan meng-create tata caranya, ya, gimana caranya kita melaksanakan tata laksana, SOP dan seterusnya, memilih teknologi juga, ya, bagaimana teknologi yang dipilih. Teknologi punya keterbatasan. Ya, keterbatasan teknologi itu, constraint, itu harus ditutup oleh tata laksana yang baik, oleh governance yang baik, ya. Misalkan gini, jangan gunakan password yang berisi tanggal lahir, ya kan? Itu termasuknya apa? Teknologi atau tata laksana? Tata laksana ya kan? Kenapa sih harus jangan pakai gini repot amat, biar aja teknologi yang lakukan, karena belum mampu teknologinya, ada keterbatasan gitu kan. Jadi apa yang menjadi keterbatasan teknologi harus ditutup oleh tata laksana dan juga oleh tata kelola. Begitu pula sebaliknya, dengan teknologi yang sangat canggih, maka kita bisa lebih santai gitu kan. Nggak perlu repot-repot, udah pokoknya kita masukin aja datanya, nanti diproses otomatis gitu kan. Katanya begitu ya.
Oke lah, jadi kira-kira sudah paham ya. Tata kelola, tata laksana, dan teknologi adalah fondasi kita. Oke, faktor dominan penyebab kebocoran data. Ini sudah bolak-balik kita sampaikan. Saya mungkin minta tolong Pak Luki untuk bantu menjelaskan nih tentang hal ini nih. Boleh nggak? Bisa nggak? Oke, silakan. Nggak apa-apa, ini aja. Ini aja. Halo, ya melanjutkan dari tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Julianto juga ya. Jadi di sini adalah beberapa faktor dominan ya yang menyebabkan kebocoran data ya. Jadi istilahnya kita bukan cuma satu atau dua faktor aja seperti contohnya tadi menggunakan password gitu ya. Yang pertama adalah adanya internal fraud gitu ya. Mungkin teman-teman semua paham ya tentang fraud, yaitu adanya kecurangan ya, yang mana ternyata dilakukan bukan dari pihak luar, tapi dilakukan oleh pihak internal sendiri ya. Bisa saja mungkin karena ada orang-orang yang tidak suka gitu kan, atau misalnya ada orang-orang yang melakukan penyalahgunaan kewenangan gitu kan. Jadi seakan-akan oh saya ini pegang super user contohnya, saya pegang kekuasaan, maka saya bisa dengan sesuka hati saya untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu ya. Jadi itu hal-hal yang memang perlu untuk diterapkan ya. Aturannya seperti apa, mungkin juga ada sesuatu yang tidak sesuai, ataupun kita juga berbicara di sini mengenai GCG ya, atau Good Corporate Governance ya. Bagaimana cara kita bisa mengatur people gitu kan. Jadi gimana cara kita bisa menjaminkan bahwa orang-orang yang memang menangani sistem kita, orang-orang yang memiliki kewenangan tersebut gitu kan, ya memang bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan juga sesuai dengan kepercayaan yang diberikan gitu ya. Dan ini apa sih sebetulnya kalau kita bicara ya di sebelah yang di kanan, kekurangan dari apa? Yaitu adalah kekurangan dari adanya tata kelola dan juga tata laksana yang tidak benar gitu ya. Jadi misalnya seseorang ini sudah diberikan kepercayaan untuk memegang kunci, tapi ternyata kuncinya ini diduplikat atau misalnya digunakan tidak semestinya gitu ya. Jadi sesukanya dia. Dan gimana caranya kita memitigasinya? Ya pastinya adalah dengan memperbaiki CG tersebut gitu ya. Tata kelolanya seperti apa, tata laksananya seperti apa, dan juga tentunya teknologinya. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa menerapkan teknologi agar bisa mencegah hal-hal tersebut terjadi, gitu ya. Contohnya apa? Harus ada penyimpanan key atau penyimpanan kunci yang baik, gitu ya, dan juga pengelolaan access list, ya, yang sesuai, gitu ya. Nah, kemudian juga berikutnya apa? Adanya rendah kesadaran terhadap keamanan informasi. Ya, tadi udah disampaikan dan mungkin juga berita-berita yang beberapa hari ini beredar gitu ya. Passwordnya apa yang digunakan? Admin sharp 1234. Nah, ini dia. Jadi, oke, saya sudah menggunakan password gitu kan. Tapi ternyata passwordnya sendiri ya sudah saya asal bikinnya, atau yang penting mudah, atau yang penting gampang diingat. Gitu ya. Nah, jadi ini juga kita harus mendesain ya sebuah keamanan data ini agar benar-benar proper dan benar-benar sesuai. Jangan sampai kita memperbolehkan penggunaan password-password yang mudah sekali ditebak, yang mungkin kalau teman-teman semua tahu mengenai dictionary ya, yang memang sudah biasa digunakan. Ya, jadi gimana caranya kita bisa desain si sistem itu agar ya bisa meningkatkan juga kesadaran terhadap keamanan informasinya dengan baik. Gitu ya. Dan juga pastinya di sini apa? Implementasinya harus bisa sesuai dengan kaidah sistem bermisi kritis. Di sini kita bicara bukan sistem yang bisa berjalan saja, ya, tapi kembali lagi sebuah sistem bermisi kritis. Ya. Sistem bermisi kritis seperti apa? Yang harus jalan 24 jam 7 hari seminggu, yang harus bisa menangani transaction yang sangat tinggi, ya. Dan gimana caranya kita bisa meningkatkan keamanan di situ, dan bagaimana kalaupun terjadi sampai kebobolan gitu kan, cara mitigasinya seperti apa? Itu yang harus kita desain dari awal. Jangan sampai kejadian dulu baru kita handle kemudian. Ya, dari awalnya kita harus sudah pikirkan matang-matang. Ya. Dan itu sebetulnya dari sisi apa? Dari sisi tata kelolanya juga seperti apa? Ya, kita sudah punya produk, kita sudah punya teknologinya. Gimana caranya kita memprosesnya, mengelolanya, ya. Dan mitigasinya adalah ya balik lagi tata kelola dan juga teknologinya. Oke. Berikutnya apa lagi? Yaitu adanya akses yang ilegal dari luar. Nah, ini memang adalah yang bagian dari sisi luar, ya. Kita sudah mempertahankan dengan baik, namun ternyata masih ada dari luar yang berusaha untuk menyerang.
gitu ya. Dan itulah gimana caranya kita bisa membuat defensive mechanism yang baik. Ya, tadi sudah dipastikan secara internalnya udah bagus, udah dipastikan bahwa kita juga mengelola dengan baik, gitu ya. Dan bagaimana caranya kita bisa mendefense dari serangan-serangan tersebut, begitu ya. Jadi contohnya kita juga harus mengimplementasikan standar keamanan. Kita juga harus melihat nih standar keamanan apa saja. Dan misalnya juga kita perlu untuk berpikir sebagai seorang attack macam apa yang akan saya lakukan, gitu ya. Jadi untuk bisa meningkatkan keamanan, untuk bisa bertahan, ya kita harus mempertimbangkan juga serangan apa yang akan bisa diserang, gitu ya. Dan juga contohnya, apakah ada bug di dalamnya ya, yang bisa dieksploit. Ya, terkadang begini, ada eksploitasi terhadap sesuatu yang menjadi celah, gitu ya. Dan itu harus bisa kita mitigasi dari sisi tata laksana dan juga teknologinya.